Shalom bagi kita semuanya, marilah kita berdoa. Damai sejahtera Allah dan pertolongan Roh Kudus, itulah yang memampukan kita untuk mengerti akan kebenaran firman-Nya. Amin. Firman Tuhan bagi kita pada saat ini tertulis dalam kitab 2 Korintus pasal 8 ayat 1 sampai 7. Beginilah bunyi firman Tuhan. Saudara-saudara, kami hendak memberitahukan kepada kamu tentang kasih karunia yang dianugerahkan kepada jemaat-jemaat di Makedonia. Selagi dicobai dengan berat dalam pelbagai penderitaan, sukacita mereka meluap, dan meskipun mereka sangat miskin, namun mereka kaya dalam kemurahan. Aku bersaksi bahwa mereka telah memberikan menurut kemampuan mereka, bahkan melampaui kemampuan mereka. Dengan kerelaan sendiri mereka meminta dan mendesak kepada kami, supaya mereka juga beroleh kasih karunia untuk mengambil bagian dalam pelayanan kepada orang-orang kudus. Mereka memberikan lebih banyak daripada yang kami harapkan. Mereka memberikan diri mereka pertama-tama kepada Allah, kemudian oleh karena kehendak Allah juga kepada kami. Sebab itu kami mendesak kepada Titus, supaya ia mengunjungi kamu dan menyelesaikan pelayanan kasih itu sebagaimana ia telah memulainya. Maka sekarang, sama seperti kamu kaya dalam segala sesuatu, dalam iman, dalam perkataan, dalam pengetahuan, dalam kesungguhan untuk membantu, dan dalam kasihmu terhadap kami, demikianlah juga hendaknya kamu kaya dalam pelayanan kasih ini. Demikian pembacaan firman Tuhan. Topik firman Tuhan ini melayani dengan kasih. Saudara-saudari sekalian, sudahkah engkau pernah melayani di dalam hidupmu? Sudahkah engkau pernah memberi dan menolong sesama dalam kehidupanmu? Kemungkinan besar sudah pernah. Tetapi apakah dasarmu untuk melayani dengan memberi dan menolong sesamamu, sudahkah benar? Saat ini kita ingin dikoreksi firman Tuhan dan akan mendapatkan pemahaman yang baru olehnya. Saudara-saudari sekalian, penulis surat 2 Korintus yaitu Paulus sendiri, seorang rasul Yesus Kristus melalui kehendak Allah, kepada gereja Allah yang berada di Korintus, bersama semua orang kudus yang berada di seluruh Akaya. Dalam konteks nats firman Tuhan ini, Paulus dengan sangat mendorong dan mengarahkan orang-orang Korintus untuk melakukan suatu pekerjaan khusus, yaitu untuk membantu kebutuhan orang-orang kudus yang miskin di Yerusalem dan Yudea. Mengikuti teladan yang baik dari jemaat-jemaat di Makedonia, yaitu terdiri dari jemaat Filipi, Tesalonika, Berea, dan lain sebagainya. Orang-orang Kristen di Yerusalem karena perang, kelaparan, dan penganiayaan telah menjadi miskin. Banyak di antara mereka telah jatuh ke dalam kemelaratan, dan mungkin sebagian besar dari mereka miskin ketika pertama kali memeluk kekristenan. Meskipun Paulus adalah rasul orang-orang bukan Yahudi, hatinya penuh dengan rasa kasih dan kepedulian yang sangat kepada orang-orang Yahudi yang telah beralih kepada iman Kristen. Dan walaupun banyak dari antara orang-orang Yahudi itu tidak begitu mengasihi orang-orang bukan Yahudi yang masuk Kristen sebagaimana seharusnya, namun Rasul Paulus menyuruh orang-orang bukan Yahudi ini untuk bersikap baik kepada mereka dan menggerakkan hati mereka untuk menyumbang dengan murah hati untuk membantu mereka. Saudara-saudari sekalian,
Dalam pasal 8 ini dia memberitahu orang-orang Korintus tentang teladan baik orang-orang Makedonia dalam memberi. Sebagaimana anugerah telah diberikan Allah di antara gereja-gereja di Makedonia, kasih karunia Allah harus diakui sebagai akar dan sumber dari segala kebaikan yang ada di dalam diri kita, atau yang kita kerjakan kapan saja. Dan jika kita dijadikan berguna bagi orang lain dan siap sedia untuk pekerjaan baik apapun, itu adalah kasih karunia dan kemurahan hati yang besar dari Allah yang dianugerahkan kepada kita. Orang-orang Makedonia sedang dalam keadaan sulit dan bersusah hati, namun mereka menyumbang untuk menolong orang lain. Dalam ayat 2, mereka ada dalam pelbagai penderitaan dan sangat miskin. Itu adalah masa kesusahan besar bagi mereka. Seperti yang dapat dilihat dalam Kisah Para Rasul 16, orang-orang Kristen di daerah-daerah ini mengalami perlakuan buruk yang membuat mereka jatuh miskin. Namun karena mereka memiliki sukacita yang melimpah di tengah penderitaan, mereka kaya dalam kemurahan. Mereka memberi dari milik mereka yang sedikit dengan percaya bahwa Allah akan memenuhi kebutuhan mereka dan mencukupi kekurangan mereka. Mereka memberi sangat banyak, kaya dalam kemurahan, yaitu sangat murah hati, seolah-olah mereka kaya. Sumbangan mereka itu banyak bila dipikirkan dengan keadaan mereka. Kerelaan mereka dalam memberi itu sesuai dengan kemampuan, bahkan melampaui kemampuan mereka. Mereka sangat siap dan bersedia melakukan pekerjaan baik itu. Mereka dengan kerelaan sendiri, dan Paulus sama sekali tidak perlu mendesak dan menekan mereka dengan banyak alasan. Bahkan mereka yang meminta dan mendesak kepada Paulus dan rekan-rekannya dalam pelayanan tersebut. Perbuatan mereka yang mau melayani didasarkan atas kesalehan sejati, dan ini sungguh merupakan pujian yang tinggi untuk perbuatan itu. Mereka melakukan pekerjaan yang baik itu dengan cara yang benar. Seperti yang dikatakan Paulus dalam ayat 5, mereka memberi diri mereka sendiri pertama-tama kepada Allah, lalu kepada kami, melalui kehendak Allah, yaitu sesuai seperti yang Allah kehendaki, supaya mereka lakukan atau untuk dipakai menurut kehendak Allah dan untuk kemuliaannya. Ini tampaknya melampaui harapan Rasul Paulus. Oleh karena itu, Rasul Paulus memberitahu kepada jemaat Korintus bahwa Titus diminta pergi dan mengumpulkan pemberian mereka, dan dia tahu bahwa Titus akan diterima dengan baik oleh mereka. Titus sudah pernah merasakan sambutan hangat dari mereka sebelumnya. Mereka telah menunjukkan kasih kepadanya, dan dia pun memiliki kasih yang besar untuk mereka. Selain itu, Titus sudah memulai pekerjaan ini di antara mereka. Oleh karena itu, dia diminta untuk menyelesaikannya. Jadi dengan mempertimbangkan segala sesuatunya, dia adalah orang yang pantas untuk dipekerjakan. Dan ketika suatu pekerjaan yang sedemikian baik sudah sangat berhasil dikerjakan oleh tangan yang sangat baik, maka sayang jika tidak diteruskan dan diselesaikan. Dalam hal ini Rasul Paulus menggunakan alasan yang meyakinkan untuk menggerakkan jemaat Korintus untuk melakukan pelayanan yang demikian. Dia meminta mereka mempertimbangkan keunggulan mereka dalam karunia-karunia dan anugerah-anugerah lain, dan ingin mereka unggul juga dalam karunia untuk melayani. Kecakapan besar dan banyak keterampilan kudus digunakan oleh Rasul Paulus di sini ketika dia hendak membujuk orang-orang Korintus untuk hal baik ini. Dia memuji mereka atas hal-hal baik lainnya yang ditemukan dalam diri mereka. Mari kita perhatikan di ayat 7. Dalam hal apa orang-orang Korintus kaya? Iman disebutkan pertama,
karena itu adalah akarnya. Dan karena tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah, maka orang-orang yang kaya dalam iman akan kaya juga dalam anugerah-anugerah dan pekerjaan-pekerjaan baik yang lain. Dan iman akan bekerja dan menampakkan diri melalui kasih. Kepada iman mereka ditambahkan perkataan yang merupakan karunia yang sangat baik, dan banyak mendatangkan kemuliaan bagi Allah dan kebaikan bagi jemaat. Banyak orang beriman yang kurang dalam perkataan, namun orang-orang Korintus ini mengungguli sebagian besar jemaat dalam karunia-karunia rohani, dan khususnya dalam perkataan. Dan pada diri mereka tidak ada tanda maupun bukti kebodohan, seperti yang ada pada banyak sekali orang. Karena bersama perkataan mereka tampak terdapat juga pengetahuan yang melimpah, karena memiliki perbendaharaan hal-hal baru dan lama, dan mereka mengeluarkan perbendaharaan ini dalam perkataan. Mereka juga kaya dalam segala kerajinan atau kesungguhan untuk membantu. Orang-orang yang berpengetahuan hebat dan fasih lidah tidak selalu merupakan orang-orang Kristen yang paling rajin. Pembicara-pembicara besar tidak selalu merupakan pelaku-pelaku hebat, tetapi orang-orang Korintus ini rajin untuk berbuat baik, seperti halnya dalam berpengetahuan dan berbicara yang baik. Dan lebih jauh lagi, mereka memiliki kasih yang melimpah bagi hamba Tuhan mereka. Mereka tidak seperti banyak sekali orang yang karena memiliki karunia-karunia mereka sendiri, suka sekali meremehkan hamba-hamba Tuhan dan mengabaikan mereka. Sebagaimana mereka berkelimpahan di dalam segala sesuatu tersebut, Rasul Paulus ingin mereka menambahkan kasih karunia ini juga, yaitu kaya dalam perbuatan yang mau memberi kepada orang miskin. Saudara-saudari sekalian, sudahkah kita selama ini melayani dengan kasih? Atau kita selama ini melayani masih hanya karena untuk kepentingan kita sendiri saja? Berdasarkan firman Tuhan ini, pemahaman kita diperbarui. Yang pertama, bahwa harta milik kita adalah karunia Tuhan. Jika kita mampu memberi, itu adalah anugerah karena belum tentu semua orang bisa memberi. Yang kedua, memberi harus belajar dari apa yang Tuhan telah lakukan, yaitu Kristus yang kaya menjadi miskin agar kita yang miskin menjadi kaya. Yang ketiga, memberi harus atas dorongan kasih, bukan karena perintah atau paksaan. Yang keempat, memberi bukan hanya karena berlebihan dan supaya orang lain mendapatkan keringanan, namun memberi agar terjadi keseimbangan. Yang kelima, teladan dari jemaat-jemaat Makedonia menyadarkan kita bahwa kemiskinan bukanlah alasan untuk tidak menolong orang lain. Firman Tuhan ini membuat kita tercengang dan kita harus merenungkannya, bahwa apa yang kita pikirkan selama ini, yaitu yang kayalah seharusnya yang layak membantu yang miskin, malah yang terjadi sebaliknya, justru yang miskinlah membantu yang miskin. Maka tidak ada alasan sama sekali bagi orang percaya untuk tidak melayani dengan memberi dan menolong. Sebab Tuhan akan memampukan kita dalam melakukannya. Dan niat kita pun harus tulus dalam mengerjakannya. Amin. Marilah kita berdoa. Bapa di dalam surga, syukur kami ucapkan kepadamu. Kami telah mendengarkan firman-Mu. Kiranya dengan pertolongan Roh Kudus-Mu, kami bisa melakukannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Tuhan, tolong kami untuk melayani dengan kasih, tidak dengan sungut-sungut, tidak dengan paksaan. Kiranya Tuhan, Engkau bantu kami, dan kiranya Tuhan,
Engkau menolong kami dan mengajar-ajari kami untuk mengerjakannya. Tuhan, berkatilah kami pribadi lepas pribadi, keluarga kami, saudara-saudari kami seiman, bahkan seluruh ciptaan-Mu di tengah-tengah dunia ini. Ampunlah kami Tuhan segala keberdosaan kami dalam Kristus Yesus anak-Mu yang tunggal. Kami berdoa kepada-Mu ya Bapa. Amin. Salam sejahtera bagi kita semuanya. Shalom.